Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Syanturi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NPM saya 2014-0217. Hari ini saya akan melakukan simulasi RPP yang telah saya buat yang berjudul Hak dan Kewajibanku dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 4 SD. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa baik. Oke, sudah makan? Sudah, Kak. Baiklah. Di sini Kakak akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Kewajiban dan Hakku di Rumah dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Belajar PKN ya kalian di sekolah kan, Dek? Iya, Kak. Oke, ini ada materinya untuk kalian baca. Hak dan kewajiban anak di rumah. Kakak akan menjelaskannya. Hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah hak yang harus kita dapat saat berada di rumah. Jadi kalau ibu atau ayah menyuruh kalian makan, turuti saja ya adik-adik. Iya, Karena Kak. kalau tidak makan akan merusak perut kita. Kita akan lemas, akan sakit. Jadi kalau orang tua menyuruh makan, makan. Rahel, makan dulu baru main-main. Ya, Mak. Terus orang tuanya ya. Iya, Kak. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak ini harus kita terima ketika kita berada di rumah. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Itu adalah hak kita. Dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan memberikan keamanan kepada anak. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Jika mendapatkan pekerjaan rumah atau PR, jangan sungkan untuk menanyakan kepada ayah atau ibu kalian. Bagaimana juga mereka punya kewajiban untuk membimbing kita dalam bersikap dan membantu kalian untuk belajar. Makanya kalau ada kalian tugas sekolah kalian yang susah, tanyakan kepada orang tua kalian atau kepada abang kalian. Tanyanya dengan berkata sopan. Oke adik-adik? Oke adik-adik? Oke, jangan lemas-lemas sekali. Hai! Hello. Hello! Hai. Oke, gitulah semangat. Yang berikutnya, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup itu bisa berupa pakaian yang kita kenakan dan uang jajan yang diberikan untuk bekal sekolah. Misalnya, di sini mendapatkan kesejahteraan hidup merupakan mendapatkan uang jajan, bukan berarti kalian meminta uang jajan terus-menerus kepada orang tua. Itu merupakan pemerasan kepada orang tua. Jadi jika orang tua memberikan kalian jajan, dicukupi. Jika banyak berlebih uang jajannya, ditabung supaya lebih hemat, supaya bisa kalian membeli apa keinginan kalian ya. Iya, Kak. Berikutnya ada kewajiban kalian di rumah atau kewajiban anak di rumah. Menjaga kebersihan rumah. Ibu dan ayah sudah memberikan kita makan, minum, dan masih banyaknya lagi. Lalu ayah dan ibu juga biasanya melakukan beberapa tugas. Nah, tugas kita sebagai anak adalah menjaga kebersihan rumah. Sehingga tugas rumah yang dilakukan ayah atau ibu tidak terlalu berat. Misalnya kalian juga bisa menolong ibu, ya kan Raya kan? Misalnya bangun tidur, bantu ibu melipat spray tempat tidur kalian, selimut kalian, supaya apa? Meringankan tugas ibu di rumah. Jadi saling bergotong royong dalam membersihkan rumah. Yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Jika ibu dan ayah kalian memberikan nasihat, maka tak ada salahnya untuk menuruti nasihat itu. Karena orang tua memberikan nasihat kepada kita untuk demi kebaikan kita juga. Jadi kalau misalnya kakak memberikan nasihat kepada kalian, didengarkan ya adik-adik, supaya kalian lebih baik lagi.
ketiga, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Salah satu kewajiban kita sebagai anak di rumah, kewajiban kita untuk menghormati, menyayangi, dan menghargai setiap anggota keluarga yang ada. Misalnya kalian ada abang kalian, kakak kalian, kalian harus wajib menyayangi dia, menghargai dia, menghormati dia. Karena kalian itu sebagai anak yang disiplin, anak yang baik. Oke adik-adik, Oke, Kak. berikutnya ada mengerjakan PR. Ibu dan ayah sudah membiayai uang sekolah kita. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas pendidikan yang lengkap. Maka dari itu, kewajiban kita untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Supaya apa? Supaya orang tua kita tidak merasa kesal ketika mereka sudah capek membiayai sekolah kita, tetapi kita bermalas-malasan sekolah. Itu apa itu? Jadi orang tua kita itu pun merasa sedih dia. Karena masa anakku ini sudah ke sekolah kan, tapi malas sekali belajar. Jadi sedihlah dia. Makanya kalau ada tugas sekolah, apapun itu dikerjakan ya adik-adik. Iya, Kak. Kalian sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan ataupun yang lainnya. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Pernah, Kak. Coba sebutkan apa yang pernah kamu laksanakan itu. Nyapu rumah. Nyapu rumah itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban menyapu rumah. Kewajiban membantu orang tua menjaga kebersihan Rumah. Oke, selanjutnya ada manfaat istirahat. Istirahat memiliki banyak fungsi krusial dalam tubuh kita. Berikut akan kakak jelaskan satu persatu. Yang pertama, tubuh lebih segar dan stamina terjaga. Ketika kita memiliki tidur yang cukup, terutama saat malam hari, maka tak akan mampu terjaga dan beraktivitas lebih baik sepanjang hari dan mengurangi risiko mengantuk saat melakukan pekerja pada siang hari ataupun sore hari. Baiklah, kakak mau bertanya, kalian tidur jam berapa, bangun jam berapa? Tidur jam 9, bangun jam 6. Jam 6. Jadi kamu bangun jam 6. Apakah kamu merasa ngantuk di siang hari atau sore hari dalam saat melakukan kegiatan, entah itu bermain atau belajar? Enggak, Kak. Enggak, Kak, karena tidurnya cukup ya kan? Berikutnya, menjaga berat badan dan pertumbuhan. Saat kita tertidur, maka enzim gerlindap dan leptin menyeimbangkan diri sehingga mengontrol rasa lapar dan kenyang. Sedangkan pada saat tidur, pertumbuhan jadi lebih cepat, terutama pada anak-anak seperti kalian ini. Makanya tidurlah maksimal 8 jam. Jika lebih, jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang, karena akan berbahaya pada tubuh kita. Oke? Oke, Kak. Meningkatkan daya ingat. Orang yang kurang tidur akan lebih mudah lupa karena dia merasa lelah dalam melakukan kegiatannya pada siang hari maupun sore. Membuang racun. Pada saat tidur, hati kita bekerja keras untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Sehingga jika kita tidur dalam porsi waktu yang cukup, maka racun dalam tubuh akan hilang. Kalau kalian tidurnya kurang lebih dari 8 jam atau maka racun yang di tubuh kalian akan tidak hilang. Maka tidurlah dengan maksimalnya orang manusia tidur, oke? Kakak mau bertanya lagi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban di rumah. Dan kewajiban anak di rumah. Apa manfaat untuk kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Kami jadi ngerti Mengerti mengenai hak dan kewajiban di rumah. hak dan kewajiban kalian di rumah. Apa kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini? Tidak ada, Kak. Tidak ada, karena kalian mengerti semua yang kakak jelaskan. Iya, Kak.
Baiklah, materi yang kakak jelaskan telah habis. Jadi adik-adik ada yang ingin bertanya? Ada kak. Apa itu Rahel? Kak, aku mau nanya. Iya. Misalnya ibuku menyediakan makanan yang sehat dan bersih, tetapi aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Oke, baiklah kakak akan menjawab pertanyaan dari si Rahel. Ibunya menyediakan makanan yang sehat dan bersih, tetapi dia lebih suka jajan. Apa yang harus dia lakukan? Sebaiknya Rahel harus makan dulu baru jajan, karena belum tentu jajan membuatmu kenyang. Lagian Rahel harus hati-hati saat memilih jajan, karena makanan yang dijual di luar itu sering dihinggapi lalat atau tidak bersih, tidak higienis. Jadi bisa membuatmu sakit perut. Jadi lebih baik makan makanan yang disediakan orang tua itu lebih baik. Boleh sih jajan, tapi harus dipilih bersih tidak makanannya ini, atau banyak gak vitamin makanan yang dijual di luaran itu. Maka Rahel kalau disuruh orang tua makan, di rumah makan. Oke? Mengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Aku kak. Aku mau bertanya, misalnya aku meminta uang kepada orang tuaku untuk membeli pulpenku yang habis. Tetapi ibuku bilang tidak memiliki uang dan berkata sabar dan nanti ibu belikan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus Nurul lakukan? Nurul harus sabar dan menunggu orang tua Nurul mendapatkan uang. Mungkin orang tua Nurul bekerja dulu untuk mendapatkan uang supaya Nurul bisa membeli pensil. Jadi jika orang tua tidak memiliki uang, jangan dipaksakan, karena akan membuat orang tua sedih. Karena dia tidak memiliki uang, tetapi anaknya ingin membeli pulpen untuk sekolah. Jadi jika orang tua Nurul bilang sabar, sabar dan tunggu. Oke? Iya kak. Oke, mengerti? Mengerti kak. Oke, mantap. Baiklah, sampai di sini aja pelajaran kita kali ini. Jika ada salah kata, kakak minta maaf. Oke? Oke kak. Selamat siang adik-adik. Selamat siang kak.